Rahayu, selamat petang keluarga Dhamma TV. Jumpa lagi dengan saya Hani Sonya Ruri dalam mata acara Cahaya Kehidupan. Harapan kami cahaya kehidupan mampu membuat cahaya, membuat terang di dalam kehidupan Anda, sehingga tidak pernah ada lagi yang disebut salah langkah, salah tingkah, bahkan salah pikir. Nah, ini berbahaya sekali bila ada orang yang salah pikir. Tema kita kali ini adalah tentang ngoncei rasa, mengupas batin, atau juga pancakanda. Mungkin bahasa Jawanya poncokondo gitu ya. Mungkin apa boleh di bahasa Jawa kan, nanti kita tanya kepada yang mulia. Dan tema ini agak berat, saya tahu tema ini agak berat, tapi sejauh mungkin saya ingin menghaturkan kepada pemirsa, ingin memberitahu bahwa ada pelajaran tentang ngoncei rasa ini. Mungkin kita nanti tuntas atau tidak tuntas, mungkin kita bisa sambung pada episode berikutnya, karena memang berat. Beratnya di mana? Nah, kebetulan sekali telah hadir para narasumber yang kompeten yang akan bersama-sama kita untuk mengupas batin atau ngoncei rasa pancakanda ini. Yang pertama tamu kita adalah Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahathera. Bante, Namo Buddhaya. Sugihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan pencerahan, kedamaian, dan selalu bahagia. Terima kasih Bante sudah hadir di studio. Dan yang kedua ini adalah tamu spesial kita yang baru bertemu dengan Presiden Jokowi, yaitu Ki Karjo Wayang Suket. Rahayu Ki. Rahayu. Rahayu. Nggih, matur nuwun sudah kersa hadir di tema kita, yaitu tentang ngoncei rasa. Dan bersama-sama nanti kita akan bicara tentang sebenarnya ngoncei rasa itu apa. Oleh karena sebenarnya tubuh ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani ini yang terdiri darah daging, dan kalau Bante mengajarkan pada saya, jangan hanya percaya pada tubuh ini saja, karena tubuh ini sebenarnya sangat berbau dan tidak kekal abadi dan gampang rusak. Tetapi malam hari ini kita bicara tentang apa yang ada di dalam batin, bukan yang raga tetapi yang di dalam rohani. Nah, ini saya kembali dulu kepada Ki Karjo Wayang Suket. Coba wayangnya bagaimana itu, Ki? Nah, sebenarnya ini boneka wayang. Boneka wayang. Kalau mainnya sendiri adalah wayang, jadi bayang-bayang. Mungkin di lain segmen bisa ditampilkan. Kalau diperkenankan, saya ingin membawakan sepotong cerita. Monggo katuran Ki Karjo Wayang Suket akan dalang. Monggo pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, monggo. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia memang ada keterbatasan. Mungkin saya akan campur dengan bahasa Jawa. Kalau pakai suluk kepanjangan ya diambil sikat. Jadi ini menceritakan satu keadaan bertemunya Karto dan Karti. Karto dan Karti ini kakak beradik. Dek Karti, apa Kang Karto? Piye rasane pelem sing tak wehne mang? Aduh Kang, kok legi temenan tah? Iya wis tak icipi. Nek jari sampean ya apa rasane? Aduh Dek, rasane iki legi kecut teratap-teratap. Lho kok legi kecut teratap-teratap ya apa sih? Iya, lah wong iki mang pelem olehku ngapik ndek mewak gimo. Dadi legi kecutin ndek ilatku teratap-teratap ndek dodoku, wedi nek ketemon. Itulah sepotong fragmen tentang rasa. Di bagaimana manisnya mangga terasa beda ketika ternyata mangganya hasil mencuri. Ada teratap-teratap tadi ya? Nggih, teratap-teratap.
karena dia mengambil di kebunnya Tetangga. Wak Gimo yang Iya. tentu saja ketika diambil itu tentu kalau Pak Gimo tahu tentu marah. Siapa tahu sudah dijual di pohon begitu. Ditebas nih, begitu. Sudah ditebas nih. Dalam wacana itu tadi tentu ada teratap-teratap juga bagian dari yang tidak terlihat. Legi asin juga bagian yang tidak terlihat. Apalagi Pak Jo tentang hal-hal yang ada di dalam itu kalau bicara tentang Karto dan Karti ini tadi. Jadi menggambarkan bahwa manusia itu mempunyai kelengkapan yang kita sudah lama diplesetkan. Plesetkan ya. Plesetkan. Ponco, ndriyo, ponco itu 5, ndriyo itu kelengkapan. Sebenarnya ada 6 buah. Jadi ada yang namanya pandulu yang dipakai untuk melihat, kemudian panggondo yang dipakai untuk membau, kemudian pangrungu yang dipakai untuk mendengar, itu sudah 3. Kemudian panggraito yang dipakai untuk meraba, sehingga sensasi kasar, halus ada di raba. Kemudian pangecap yang ada di lidah, sehingga terasa manis, kecut, pedas, asin. Dan kemudian pangroso yang ada di dalam, yang nyaman, tidak nyaman, teratap, deg-degan tadi itu. Terus kemudian semangat, sedih. Jadi jumlahnya ada 6. Yang mungkin dulu kita di dalam pelajaran di sekolah hanya disebutkan 5. 5 yang di panca indera ya. Makanya disebut panca indera atau ponco ndriyo. Nah, sebenarnya manusia itu mempunyai 6 kelengkapan, bahkan mungkin lebih. Mungkin nanti Bante yang bisa menjelaskan. Ada lagi itu saja. Luar biasa dari Ki Karjo Wayang Suket bahwa ternyata kalau kita mengambil mangga yang mangganya itu hasil kebun dari orang lain, dari Wak Gimo tadi, maka hati menjadi teratap, hati menjadi berdebar-debar, tidak lagi mangga tadi terasa manis seperti yang dirasakan si adiknya si Karti tadi. Nah, ini adalah tentang poncondrio kalau orang Jawa bilang ya, panca indria yang semua orang bisa merasakannya, kita tahu, tapi ketika si Karti tadi itu memakan buah mangga, siapa yang mengatakan dari lidahnya ada rasa manis? Ada satu syaraf yang mengatakan kepada syaraf di kepalanya rasanya manis. Dan demikian juga ketika tadi dari Ki Karjo mengatakan ada saraf peraba, maka kita bisa merasakan permukaan ini halus atau permukaan ini kasar. Tetapi yang lebih dalam lagi, mengapa kita kadang ada yang disebut banyak sekali yang ada di dalam hati kita itu Ki Karjo ya. Kadang kita itu sedih, bahagia, melamun, berpikir waduh saya akan membangun satu bangunan yang tinggi, bagaimana konstruksinya, ini mikir ya, ini podo kak ketok itu. Jadi kalau Mas Dadang berdiri di situ melihat saya, Bu Ani mikir apa, dia tidak akan tahu apakah saya sedang sedih, gembira, atau sedang merancang satu bangunan, atau sedang berpikir tentang melamun tentang teman-teman yang lain, atau tentang saya sadar di situ ada Mas Dadang, saya sedang berpikir, atau yang bagaimana. Nah, ini penjelasannya ada di Yang Mulia. Pertanyaan saya itu begini, Bante. Ini disebut pancakanda, Bante ya. Mohon diterangkan dulu karena pancakanda ini apa, Bante? Pancakanda itu apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita semua memiliki pancakanda, yaitu 5 kelompok. Kelompok pertama yang dikatakan rupa kanda, tubuh jasmani semuanya punya. Ini dari rupa kanda ini dibagi menjadi 4 bagian: unsur padat, unsur cair, unsur panas, dan unsur udara. Nah, dengan demikian juga yang namanya batin kita itu terdiri dari 4 bagian juga.
ada perasaan, ada memori, ada bentuk-bentuk pikiran, dan ada kesadaran. Nah, disinilah yang dikatakan terbentuknya manusia ini. Ketika tubuh jasmani tidak bisa dipakai, kita tinggal 4 kanda, ini namanya batin sudah terpisah dengan tubuh jasmani, berarti kita saat ini yang dikatakan kita sudah meninggal karena tubuh jasmani tidak bisa kita gunakan. Maka selama kita hidup ini, kita bersama-sama untuk belajar bagaimana menggunakan tubuh jasmani ini dan memanfaatkan batin kita untuk mengerti, mengolah mata kita bersama. Karena kita punya mata, kalau kita punya mata, ternyata mata ini tiap hari mendatangkan ketidakbahagiaan. Di situ ada kesalahan di dalam penggunaan mata kita. Kita belajar supaya kita menggunakan mata menimbulkan kebahagiaan, itu yang terpenting. Iya, Bante. Ini Ki Karjo ini yang mendapat untung, Bante, mendengarkan ceramah Bante. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Keluarga Dhamma TV menarik sekali, tetap di Dhamma TV. Menarik sekali ya. Jadi yang terlihat ini rupa kanda, yang tidak terlihat nama kanda. Sebenarnya kalau ya kita mengerti ya bahasa Pali, bahasa Sanskerta, rasanya ya itu rasanya opo sing dikandakno rupa. Rupa ini ngandani opo, dan tadi nama kanda artinya itu ada nama-nama yang tidak bisa dijelaskan karena tidak berupa, begitu. Ini luar biasa sekali. Tadi Bante sampai kepada panca indera, monggo Bante dilanjutkan, Bante. Ya, kita katakan kita hidup adalah belajar bagaimana menggunakan mata kita. Kalau kita tidak tahu cara menggunakan mata, kita akan menimbulkan kebencian, ketakutan, kebingungan, kecemasan. Dengan penglihatan itu ternyata membuat kita menderita. Ini Sang Buddha katakan kita tidak tahu cara menggunakan mata itu sehingga menimbulkan penderitaan kita. Karena tidak ada satupun di dunia ini manusia ingin menderita seperti itu. Maka kita bersama-sama jadilah orang yang tahu tekniknya, bagaimana menggunakan mata ini sehingga kita mendapat manfaat dari mata itu, supaya kita bisa menimbulkan senang, gembira, damai dan bahagia setiap saat. Dengan penggunaan mata seperti ini berarti satu positif membuat kita tambah bahagia, yang negatif ini membuat kita menderita. Kita harus belajar tekniknya untuk memahami semua itu. Demikian juga kita punya telinga juga sama. Kalau kita punya telinga sering mendengarkannya membuat kita sering marah, jengkel, tidak senang dengan kata-kata itu, lalu kita menderita. Ini sesungguhnya penderitaan yang bisa muncul karena kita tidak tahu tekniknya menggunakan telinga kita. Maka kita bersama-sama memiliki wicca, tahu tekniknya, supaya kita mengarahkan pikiran untuk menciptakan penggunaan telinga ini supaya mendatangkan manfaat, senang, gembira dan bahagia setiap saat. Apapun yang kita dengar, kita mampu menciptakan seperti kondisi seperti ini. Itulah yang dikatakan kita punya wicca, pengetahuan teknik yang dahsyat di dalam menggunakan telinga, sehingga telinga itu mendatangkan manfaat kepada kita. Demikian juga hidung, mulut, tubuh, dan yang paling penting adalah pikiran. Karena pikiran adalah pusat penggerak di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak tahu caranya menggunakan pikiran, banyak yang dipikirkan membuat kita kacau sendiri, bingung sendiri, stres sendiri, takut ini, khawatir itu. Jadi ini karena kita bodoh, tidak tahu mengolah cara berpikir ini, sehingga kita membuat kita menderita. Belajar agama Buddha itu adalah bagaimana tekniknya, memiliki pengetahuan untuk mengolah pikiran supaya kita bersama-sama mampu menciptakan rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia, rasa damai. Itu bagaimana kita mampu menciptakan, itu tergantung kepandaian kita di dalam mengolah batin dan pikiran kita secara pribadi. Inilah yang dikatakan belajar mengoncek diri kita sendiri supaya kita mendapatkan teknik yang sedahsyat Sang Buddha. Karena Sang Buddha satu-satunya manusia yang lahir ke bumi memiliki manajemen cara berpikir yang dahsyat, tidak pernah menderita selama 45 tahun karena beliau
ahli di dalam manajemen cara berpikir yang sangat dahsyat itu, sehingga beliau bahagia terus, bebas dari semua penderitaan. Itulah umat Buddha sesungguhnya harus mengikuti cara yang sama seperti beliau, junjungan guru kita bersama. Ya, Bante. Pak Bante, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan tiba-tiba saja datang. Bante mengatakan jangan banyak pikiran, jadi supaya tidak ada yang membebani pikiran. Tetapi ada yang disebut suka dan duka, ya Bante ya. Suka yang halus sekali kadang-kadang muncul, juga kadang berbareng dengan duka, Bante. Kenapa tidak konstan ya Bante ya? Misalnya suka saja gitu, yang gembira gitu. Setiap suka, misalnya kita habis berpesta, toh pulang-pulang sedih rasanya hati, suka begitu nggih Pak Jo nggih. Jadi kalau kata sedih sekali, toh oh anak saya naik kelas masih ada hiburannya. Kenapa tidak abadi perasaan itu Bante? Kenapa begitu? Ya, itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha, apapun juga yang berproses begitu cepat selalu berubah, mereka pasti membuahkan ketidakdamaian, ketidakbahagiaan secara alami. Tetapi kalau kita perhatikan, manusia ini, siapapun yang sering melatih diri, sering suka meditasi, bila mana mereka mampu masuk jana tertentu, jana kedua, senang, gembira dan bahagia, tetap tenang. Ternyata hasilnya itu kesenangan, kegembiraan, kedamaian itu bisa bertahan sampai 3 hari. Maka dari itulah yang dikatakan, sampai di mana kualiti batin kita sudah pernah masuk gelombang yang nikmat, yang senang, yang gembira, yang sedahsyat itu, atau belum pernah sama sekali. Jadi kita tidak tahu ternyata rasa senang, gembira dan bahagia itu bisa kita rasakan selama 3 hari berturut-turut, senang gembira yang tidak ada henti-hentinya. Disitulah yang dikatakan bahwa kualiti batin kita itu bisa ditingkatkan dengan cara kita melatih meditasi. Kebahagiaan bisa kita pertahankan dan selalu kita dapatkan, dan pada satu saat ketika kekuatannya habis, tahu-tahu juga hilang. Bisa hilang Bante? Bisa hilang sekalipun sudah mencapai. Senang gembira itu juga bisa hilang, dia luntur. Maka itu perlu ditingkatkan, dikembangkan, dilatih terus supaya kita membiasakan punya teknik yang sedemikian dahsyatnya, bagaimana kita bisa menciptakan senang, gembira dan bahagia setiap saat. Itulah kita bersama-sama belajar untuk menjadi guru di dalam diri kita masing-masing, menata cara berpikir yang sedahsyat Sang Buddha, sehingga kita bisa mampu menjadi guru sejati di dalam diri kita masing-masing. Gitu Bante ya. Nah sekarang saya kepada Ki Karjo ini. Kalau orang Jawa itu suka sekali dengan kata olahraga dan ada olah rasa atau olah batin. Kalau di Jawa kira-kira apa yang pernah penjenengan dengar tentang olah rasa ini? Nah, jadi ketika ngomong rasa, ya rasa yang diterjemahkan sebagai bukan yang di sini ya, bukan yang kecut pedes manis, bukan yang halus kasar, tapi sesuatu yang nyaman dan tidak nyaman tadi. Rasa itu menurut saya adalah ada dua suku kata, ruh dan so. Ruh itu weruh, artinya tahu. So itu bisa. Jadi hanya orang yang tahu yang bisa. Artinya harus ada pengalaman. Memang mudah. Ini garam, silakan diicipi, asin. Anda merasa asin, saya merasa asin. Ini gula, Anda merasa manis, saya merasa manis. Tetapi ketika ngomong dengan rasa tadi, nyaman tidak nyaman, belum tentu seseorang yang memiliki kendaraan mewah duduk dengan nyaman, atau kita yang sedang duduk di tikar tidak nyaman, belum tentu. Maka tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante bahwa ada kalau bahasa sekarang itu manajemen ya, bagaimana mengatur batin atau rohani ini sehingga mengalami sebuah keadaan yang bisa dipertahankan untuk waktu yang lama, terutama untuk keadaan-keadaan yang baik, bahagia, menyenangkan, yang sekarang banyak dilakukan oleh orang dengan cara-cara jalan pintas. Jalan pintas bagaimana?
mereka menggunakan obat-obatan terlarang, mereka Supaya menggunakan happy ya. ya, menggunakan minuman keras, ada yang menggunakannya dengan ada loh Narkoba. orang yang belanja kemana-mana dia merasa seneng, keluyuran kemana-mana, sementara ada masalah lain yang di dalam batinnya itu masih bergejolak. Saya pernah itu, klien saya itu Bante di Hong Kong. Dia kalau sedih dia pergi, dia shopping kemana-mana sampai membawa tas itu berat sekali, sampai di rumah ditaruh aja. Jadi artinya dia tidak bahagia ketika dia selesai shopping itu, hatinya masih, dia cerita sendiri, ketika saya sudah selesai berbelanja, saya kira saya akan bahagia, saya mendapatkan apa yang saya dapatkan, tapi hati saya ternyata masih gundah gulana. Ternyata shopping itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah ini untuk Bante ini ya, Bante banyak orang yang merasa begitu Bante. Bahkan kadang-kadang itu saya pernah mendapatkan seseorang itu tidak gampang, ada yang gampang sakit hati, ada yang tidak Bante. Nah itu tentu kalau dari Ki Karjo tadi pengolahan batin, tapi Bante selalu mengajarkan untuk manage, mengolah rasa. Apa Bante yang paling perlu untuk supaya manusia itu tabah, nah gampangnya gitu Bante. Ya, inilah harus kita pahamin. Sekarang ini banyak aktris yang merasa dia ingin mencari kebahagiaan, ternyata dia tidak menemukan kebahagiaan. Banyak orang yang kaya raya dikira dengan harta dia bisa bahagia, ternyata mereka juga belum bisa bahagia. Iya. Maka dari itu kita harus memahamin teknik yang diajarkan Sang Buddha itu adalah kita harus mengenal dan mengerti mengapa kita ini selalu tidak bahagia. Problem apa saja yang kita hadapin. Ternyata semuanya itu hampir sama. Tiap orang itu berhadapan masalah dengan pasangan hidup, masalah dengan anak-anak, masalah dengan keuangan, bisnis, kerjaan, teman-teman. Jadi itu masalah demi masalah yang mereka hadapin terus-menerus, sehingga mereka menderita dengan masalah itu. Nah, setelah kita memahami ini penyebab penderitaan, mengapa kita demikian? Karena memang fokus kita, waktu, tenaga, pikiran kita ke masalah itu dianggap itu sangat-sangat penting. Maka kita kecebur dalam penderitaan itu. Maka dengan demikian tidak pernah menilai batin dan pikiran itu sangat penting. Seolah-olah batin dan pikiran kita memang wajib kita menderita seperti hanya itu. Kecil sekali batin nilainya sehingga kita menderita. Maka orang yang pandai itu adalah menata kelola mana yang dianggap terpenting itu. Sekarang kita kembali bahwa yang terpenting bagaimana kita bersama-sama mampu mengolah batin dan pikiran kita supaya batin dan pikiran kita itu adalah berlian yang sangat berharga. Jangan sampai dikotorin dengan problem-problem yang di luar yang selalu kita masukkan menjadi sampah untuk dalam batin dan pikiran kita. Mampu mengolah seperti ini, batin lebih berharga 99,99%, yang di luar cuma 0,01%. Otomatis apapun yang terjadi di luar tidak sampai menggoncangkan, membuat kita kecewa, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Kita akan bisa menjaga kedamaian dan keheningan. Maka semua ini perlu manajemen. Mana yang lebih penting, itulah yang kita tingkatkan. Mana yang kurang penting, cobalah kita lepas, kurangin sedikit, latih ke dalam untuk meningkatkan kualitas batin yang lebih tinggi, sehingga kita lebih damai dan lebih hening. Karena Sang Buddha katakan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kedamaian di dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Itulah kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi luar biasa sekali. Jadi kita tidak boleh terjebak dalam sedih, misalnya Bante, sedih sekali gitu. Gimana Bante? Itu namanya kan kita keliru sendiri. Keliru ya Bante. Kita kecemplung dalam penderitaan. Jadi cara ini tidak bagus bagi orang yang bijaksana. Kita harus membebaskan dari kesedihan. Ya. Keluarga Dhamma TV, kalau sedih jangan terlalu sedih sekali, karena itu artinya keliru sendiri. Kita sambung setelah yang satu ini. Dan ini saya juga terima kasih ini ya, banyak pemirsa yang juga sudah menunggu untuk
dikirim-kirimi. Ini saya sudah berjanji pada Senin yang lalu kepada Mbah Mun Gender, Jalan Kepuh Gang 7. Sugeng sonten Mbah Mun, matur nuwun sudah selalu setia menyaksikan Dhamma TV. Kemudian Pak Narko, Jalan Celaket. Kemudian Pak Eko di Dalan Dawa Wagir. Pak Karyadi wonten Pisangagung. Kemudian Mbah Kusli, Jalan Lesti, Bengawan Solo. Kemudian Pak Peno, Joyo Grand. Dan juga ini Pak Win Kalibakar. Juga Pak teman-teman di lereng Gunung Bromo yang juga selalu menonton. Kami persilahkan kalau interaksi dengan nomor-nomor telepon yang sudah saya sediakan tadi. Kemarin ada beberapa yang belum terjawab, Bante. Ini Bante. Teratapan itu kejadian di mana? Rasanya khawatir tidak tercapai kegayuhannya. Apa betul? Ini dari Pak Win Kalibakar untuk Mbah Karjo. Sebentar ya, saya bacakan dulu. Dari Bapak Slamet juga di lereng Gunung Anjasmoro ini. Renungan bangsa kita membutuhkan bimbingan spiritual, terutama dari Yang Mulia Bante. Semoga bangsa ini bisa mempunyai budi pekerti yang luhur dan juga bisa menangani tantangan teknologi yang tepat guna. Jadi kita bisa mempunyai budaya yang positif sekalipun penduduk bertambah banyak. Terima kasih Bante, mohon doanya agar bangsa ini selamat mengarungi bulan-bulan yang bulan politik. Dan ini ada lagi itu Bante dari Pak Tani, namanya Pak Andre Tani. Andre Tani kan maaf, Andre Tani kan kiper ya. Pak Tani, namanya Pak Tani di Singosari. Dia bertanya mau diterangkan tentang pilar Asoka kemarin minggu lalu itu Bante. Monggo Bante, nanti penjenengan juga ya. Pilar Asoka ini adalah pilar yang dibentuk, yang diciptakan oleh Raja Asoka. Karena Raja Asoka ini pertama kali dia tidak peduli dengan agama. Dia adalah raja yang ingin menunjukkan bahwa dia punya kemampuan untuk menguasai semua kerajaan. Dia mau jadi pemimpin yang paling hebat, raja di tempatnya itu. Tetapi setelah dia melakukan berbagai macam, merasa sudah paling berkuasa, tidak ada yang dikuasai lagi. Saya rasa, loh, apalagi aku yang dikerjakan. Akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya dia bukan ingin mencari penguasa, menjadi pemimpin seperti ini. Dia ingin menemukan jati diri supaya kita bersama-sama hidup tentrem, damai dan bahagia. Sehingga dia menyatakan, siapapun juga yang mencela, merendahkan, mengkritik agama-agama yang lain, itu sesungguhnya dia merendahkan agamanya dia secara pribadi. Tetapi kalau dia menghargai tiap-tiap agama itu bagus, itu menunjukkan bahwa dia mengerti bahwa dia adalah memiliki agama yang bagus dalam pikirannya, sehingga menyatakan itu semuanya bagus juga, sehingga tidak ada pertentangan, tidak ada percekcokan, tidak pernah merendahkan agama manapun juga. Inilah tujuan hidup bersama. Silakan kita percaya agama apapun juga, yang penting hidup rukun, damai dan sejahtera. Itulah inti daripada pilar Asoka itu. Sadu. Indah sekali ya, bahwa kalau kita kita berperilaku atas agama saya sendiri dengan perilaku yang jelek, berarti sama dengan agamamu yang jelek. Pinter loh Raja Asoka ini. Tadi untuk teratapan tadi, monggo untuk Pak Win Kalibakar. Teratapan itu kalau bahasa Indonesianya berdebar-debar. Karena tubuhnya atau badannya sudah melakukan sesuatu yang salah, tapi merasa benar. Nah, sedangkan si batin ini juga inginnya mengingatkan. Makanya sebenarnya sesuatu yang dilakukan dengan tidak benar. Kalau di Jawa ada benar
tur bener atau sudah baik dan benar ya. Seperti umpamanya berhitung, kalau saya berhitung 1 tambah 1 sama dengan 2, mungkin orang lain mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 4 dikurangi 2 ya. Ada bedanya, tapi sesuatu yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman itu kan itu loh yang membuat teratapan yang benar tur benar, jadi sesuatu yang baik dan benar. Orang makan itu baik, di atas piring juga sudah baik, tapi yang benar kan makanan yang dimakan bukan hasil dari perbuatan yang salah, dimakan di saat yang benar. Nah, benar tur benar. Yang banyak sebenarnya contoh, seperti kalau kita mau membantu, umpamanya membantu ini kepompong, antung itu loh, antung yang muar itu, kepompong itu kan pecah, pelan-pelan kupunya keluar, sayapnya terkembang pelan sampai kaku baru dia terbang. Kita ingin membantu dengan cara menggunting kepompong umpamanya. Menurut kita benar, oh itu harusnya kepompongnya segera pecah, digunting biar dia lebih cepat keluar ya, gitu. Tapi tidak benar gitu. Benar nih orang benar, betul tapi tidak baik, karena kalau kita gunting terbuka terlalu cepat, pori-pori dan pembuluh darahnya itu belum teraliri oleh darahnya si kupu-kupu tadi, bisa mati dia. Belum lagi kalau mungkin terkena tangannya kupu. Nah, terkena itu makanya. Jadi belum tentu. Sesuatu yang baik belum tentu benar. Bagaimana Bante? Sesuatu yang baik belum tentu benar Bante. Ya, inilah yang dikatakan manusia ini punya penilaian cara berpikir mereka masing-masing. Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita mulai sekarang berusaha untuk meningkatkan jalan kebenaran di dalam diri kita masing-masing terlebih dahulu. Yang di luar kita berusaha mengikuti pikiran yang sudah benar, pikiran yang sudah tenang, pikiran yang sudah penuh kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan nanti akan menjadi sesuatu yang membawa kebahagiaan bagi pihak yang lain. Tetapi kalau kita memikirkan dengan pendapat kita mau membantu, tetapi ternyata belum waktunya, sudah kita potong, akhirnya itu menyebabkan ketidakseharmonisan dari kupu-kupu itu, karena dia belum waktunya untuk bisa menjadi dewasa, bisa jadi kupu-kupu, kita sudah potong dulu, sehingga itu akan menghancurkan kehidupan kupu-kupu itu secara pribadi. Maka inilah yang dikatakan persepsi yang salah, berusaha menolong tetapi kurang bijaksana, tidak memahami proses dari kupu-kupu itu sendiri sehingga merugikan kupu-kupu itu. Inilah yang dikatakan cara kebijaksanaan kita yang kurang tinggi. Maka dari itu mulai sekarang baiklah kita berusaha untuk dengan penuh kebijaksanaan, dia ada waktunya untuk keluar dari sarangnya. Jangan kita mempercepat, mengkarbit supaya dia keluar saat itu supaya dia lebih bahagia. Itu ada banyak tata cara yang salah. Maka dari itu kita jangan mengulang kesalahan-kesalahan seperti itu. Baiklah kita biarkanlah alam itu berproses sesuai dengan kewajaran dari kupu-kupu itu. Kapan dia bisa keluar, ya biarkanlah dia keluar sesaat sesuai dengan waktunya. Pas saat itulah mereka sudah waktunya berbuah. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak merugikan siapa-siapa, kita tidak berkhayal bahwa punyaku, ideku itu sudah benar, ternyata bisa mencelakai kupu-kupu itu. Cara seperti ini kurang baik. Ya Bante, terima kasih. Ini dari Pak Win Bante ini. Tadi beliau bertanya, kehidupan yang diterangkan tadi dari kata hidup tentang pancakanda tadi Bante, yang di luar apa yang di dalam ada, mau diulangi sedikit Bante katanya Pak Win. Ya, pancakanda ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tubuh jasmani ini semuanya sama. Kita punya unsur padat, unsur cair, unsur panas, dan unsur udara. Jadi semua ini Sang Buddha katakan sifatnya anicca, dukkha, dan anatta. Semuanya berubah, yang menyebabkan kita menderita. Ternyata semuanya juga kosong, tidak ada aku di sana.
pakailah tubuh ini untuk meningkatkan batin dan pikiran yang kita sebutkan tadi. Batin kita itu juga terdiri 4 unsur, ada perasaan, ada memori, ada bentuk-bentuk pikiran, atau ada kesadaran. Maka menyadari bentuk-bentuk ini semuanya juga anicca, dukkha, dan anatta. Mana yang dari 4 faktor ini yang mampu membuat kita lebih seimbang, lebih tenang, lebih bahagia, yaitu ternyata di dalam kesadaran yang murni. Di situ ternyata tidak ada perasaan, tidak ada memori, tidak ada permainan pikiran kita. Ini hening, tenang, seimbang, sadar sempurna. Oh, ternyata kita belajar untuk menata energi pikiran kita masuk di dalam kesadaran. Belajar seperti ini, mengoncein semua seperti ini, kita tidak akan diperbudak oleh perasaan, kita tidak dipermainkan oleh bentuk-bentuk pikiran, kita tidak dipermainkan oleh ingatan kita yang begitu melekat dengan sesuatu yang sudah terjadi yang lama. Kita menderita, tetapi sekarang kita bebaskan dari semua penderitaan, jadi kita sadar. Itulah jalan yang terbaik. Luar biasa. Aduh, badi ini Pak Jo. Badi kan. Lah, ya. Baik ini, aduh menarik sekali. Tapi kita masih punya satu segmen, kita tahan sejenak. Mempersilahkan yang satu ini lewat lebih dahulu. Tetap di Dhamma TV. Menarik sekali keluarga Dhamma TV. Rasanya ya, kalau mendengar apa-apa yang diberikan Bante tadi itu, aduh betapa saya jarang meditasi. Saya bolong-bolong ya, ada kalanya kalau mau tidur ya sebentar, apalagi kemarin kan malam Jumat Legi, di mana malam Jumat Legi itu bagi orang Jawa itu ada acara suguh, ada acara melek yang artinya bukan nonton TV atau main game, tapi betul-betul manekung ya, bertanya, mendalami diri sendiri. Kalau orang Jawa itu ada kata maneges. Sebenarnya apa yang akan saya lakukan? Maneges ini luar biasa sekali hasilnya, karena memang mungkin hanya bentuknya yang lain ya, tetapi itu selalu dianjurkan oleh Yang Mulia Bante. Dan bila dari keluarga Dhamma TV ada yang saya ingin belajar semedi, saya ingin meditasi, karena di rumah sekarang sudah jarang tempat sepi, di mana-mana sudah hiruk pikuk, maka kami persilahkan untuk datang di Ngandat di Jalan Mojorejo 44 di Wihara Dhamadipa Arama Mojorejo 44 Batu. Silahkan juga menghubungi nomor telepon tadi, itu nomor telepon saya. Nanti saya beritahu kapan mulai meditasi. Anda boleh meditasi 15 hari di sana. Maka Anda keluar dari wihara dengan satu kebatinan yang luar biasa. Jangan percaya saya, karena Anda nanti di sana akan dibimbing oleh Yang Mulia Bante Kantidaro. Jadi apa sih perlunya meditasi? Apa sih perlunya itu untuk manusia hidup? Itu sangat perlu sekali. Kita tanya kepada Yang Mulia, apa Bante perlunya meditasi, Bante? Nah, sesungguhnya kita hidup itu perlu menata diri kita masing-masing. Yang penting dalam hubungan bermasyarakat, tata kelola cara bicara kita ini penting. Karena pembicaraan, ucapan kita itu ada positif, juga ada yang negatif. Kita harus tahu apa saja yang negatif ini. Ternyata siapapun yang punya pembicaraan yang negatif, mencaci maki lah, memfitnah, kata-kata bohong, kata-kata kasar, ternyata semua agama katakan ini jelek, ini kotor, ini busuk, jangan diucapkan. Nah, demikian juga kita diminta untuk memiliki tata kelola cara bicara yang benar, yang baik, yang bermanfaat, yang memotivasi. Ini akan menjadi sarana pembicaraan yang bisa membangun bangsa dan negara kita bersama. Marilah kita kelola untuk bicara sesuatu yang positif, membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi semua pihak. Demikian juga, dimanapun juga negara ini sangat-sangat membutuhkan perekonomian yang maju, yang berkembang, tetapi ekonomi yang benar dan baik sesuai dengan hukum agama dijalankan dengan tepat, otomatis dirinya maju, negara juga maju, semuanya maju secara ekonomi. Ini akan membawa kesejahteraan secara sosial.
Setelah kita memiliki dunia ini begitu damai dan bahagia, kita kelola pikiran kita. Pikiran itu perlu dikelola, ditata ulang, itu tergantung usaha kita. Sudah benar atau belum? Perhatian kita, sudah benar atau belum? Konsentrasi kita, benar atau belum? Jadi kalau kita, 3 faktor ini bukan ada di kitab suci, tetapi ada di dalam pikiran kita, sudah seberapa banyak kita melatih dan mengembangkan usaha yang benar, perhatian benar, jadi kita bisa mendapatkan konsentrasi, tenang, damai akan kita peroleh. Bila mana kita sudah dapat ketenangan dan kedamaian ini, ternyata kita masih bisa mengolah apa itu kebijaksanaan, apa itu kepandaian dalam mengolah cara berpikir kita, sehingga kita bersama-sama tidak usah ragu-ragu bahwa kebijaksanaan itu bukan milik pribadi, bukan milik siapa-siapa, tetapi berada tepat dalam batin dan pikiran kita. Sampai di mana kebijaksanaan yang Anda miliki? Kalau kita kebijaksanaan sama sekali belum tahu apa itu kebijaksanaan, karena Sang Buddha mengatakan kebijaksanaan itu terdiri dari 2, pikiran yang benar. Pikiran kita ternyata kebanyakan masih belum benar. Masih ada keserakahan, masih ada kebencian, masih ada kebodohan. Berarti kita tidak ada kebijaksanaan. Kalau ini 3 hal masih dominan dalam pikiran kita, maka di dalam memperbaiki revolusi mental kita, yang tidak benar itu diperbaiki. Menyingkirkan, membebaskan dari keserakahan, membebaskan dari kebencian, membebaskan dari kebodohan, berarti kita alobha, adosa, dan amoha. Jadi kita memiliki kebijaksanaan yang memiliki pikiran yang benar, sehingga dengan pikiran yang benar itu kita paham memang benar. Kalau kita penuh dengan keserakahan, kalau kita masih penuh dengan kebencian, kalau kita penuh dengan kebodohan, ternyata kita menderita. Kalau kita memiliki pengertian bahwa ini sumber penyakit harus kita taklukkan, harus kita singkirkan semuanya, otomatis kita memiliki pikiran yang bebas dari dosa, bebas dari kebencian, bebas dari moha. Disitulah kita mengerti sumber yang membuat kita menderita sudah tidak ada dari pikiran kita, akhirnya kita bebas dari penderitaan. Tetapi kalau masih punya keserakahan, punya kebencian, punya kebodohan, sulit untuk memiliki pengertian yang benar itu. Maka pengertian benar itu, lihatlah, sudahkah kita bebas dari semua itu? Kalau kita masih ada bersama-sama, jadi sulit kita untuk menemukan, mendapatkan kebijaksanaan yang tinggi. Disinilah yang dikatakan bahwa semua ada di dalam diri kita. Bukan agama terletak di KTP kita, tetapi marilah kita bersama-sama ciptakan damai, ciptakan kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Siapapun juga yang sudah damai dan bahagia, Anda akan menularkan kedamaian dan kebahagiaan kepada semua makhluk yang ada di sekitar kita bersama. Ya, bagus sekali. Semoga kita bisa meresap gitu ya rasanya. Banyak untungnya kalau dekat dengan Bante itu. Makanya senang sekali, karena bagi saya itu adalah yang disebut berkah utama. Tidak ada berkat atau berkah ya, tidak ada berkat yang nomor 1 dalam sehari ini selain bertemu dengan yang mulia. Karena memang ada banyak hal yang bisa diambil, didengar, dan apalagi kalau senang sekali, apa saja semuanya kalau dengan Bante rasanya hati senang. Monggo Ki Karjo, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada Bante atau ada yang disampaikan? Yeah. Sebenarnya kalau kita di Jawa kan terbiasa dengan 3 hal juga, Bante. Jadi ada yang namanya kanuragan, yang diolah raganya sehingga badannya menjadi kuat, ya, bisa lari kuat, bisa mengangkat berat, raganya yang diolah. Kemudian kasutapan, itu adalah jiwa yang diolah, kerohaniannya diolah. Makanya dengan bertapa orang itu disebutkan bisa terbang tinggi, bisa lari kencang, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah kasunyatan, di mana dibuka semua, diuraikan semua, maka akan tahu, oh kenapa kok kanuragan orang menjadi kuat, oh kenapa orang kasutapan kok menjadi sakti. Nah ternyata di kasunyatan. Dan ini yang saya temukan di ajaran yang mulia
Siddhartha Gautama ya. Jadi kasunyatan dibuka secara bertahap. Ini alasnya ini, dasarnya ini, bahkan sampai rasa pun tidak cukup kata-kata saya untuk menjelaskan karena memang harus mengalami sendiri. Itu makanya kalau tidak praktek ya, kalau bisa. tidak meditasi, tidak praktek, maka itu hanya apa ya? Hanya ada Wacana, teori ya, teori. teori saja. Nah, hanya ada kata-kata saja. Tapi bagi seorang yang pelaku sutopo ya, pelaku meditasi, dia akan tahu, akan mendapatkan kasunyatan tadi otomatis. Karena dengan di situ maka Anda akan maneges, akan tahu persis apa hakikat hidup itu, dan ketika mencapainya tadi Bante mengatakan hati-hati kalau tidak dilatih bisa luntur Bante ya. Nah, ini kita tidak suka ketika kita merasa aduh batinku kok luntur, aduh kesaktianku kenapa menjadi menurun, tentu kita tidak suka. Tetapi ada bila Anda ingin berlatih meditasi, ingin maneges atau manekung, ada satu tempat yang terbuka, agama apa saja, silahkan datang di Wihara Dhammadippa Arama, Jalan Mojorejo 44 Batu, nanti dibimbing oleh Yang Mulia Bante Kandi Daru. Pernah Bante Kandi saya tanya, Bante kalau saya ke sini, apa Bante persiapan saya? Bante dengan tegas mengatakan, niat. Itu aja sudah yang dibawa. Jangan bawa apa? Bawa niat. Nah, kalau sudah niat yang dibawa, 15 hari pun akan betah. Karena di sana adalah suatu tempat yang sangat indah. Baik Bante, tentang tadi pertanyaan, ada pertanyaan Pak Karjo, mumpung ada Bante, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau nanti ini hanya ya baik, kita punya waktu penutup, silakan Bante untuk kami supaya mendapat pencerahan sebagai sangu kami pulang. Kalau kita belajar ke dalam diri kita sendiri, Sang Buddha hanya mengatakan kepada kita, marilah kita bersama-sama mulai saat ini dan seterusnya. Pikiran, melihat ke dalam pikiran kita pribadi masing-masing, karena ini adalah jalan untuk menemukan jalan yang terang, jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau kita tidak berani pikiran melihat pikiran dan menyatakan ini sebagai jalan yang milik kita bersama, jadi kita berarti tidak percaya bahwa pikiran inilah yang menciptakan surga, pikiran ini pula yang menciptakan neraka. Kalau kita tahu pikiran ini yang menciptakan surga dan neraka di dalam diri kita sendiri, ternyata kita bersama-sama mulai sekarang bisa membiasakan mengarahkan pikiran ke arah positif, sehingga tujuan kita bukan hanya iming-iming surga sesudah kematian, tetapi kita bersama-sama bisa menciptakan energi positif, kita kembangkan bersama di dunia ini, di sekitar kita, sehingga kita menebarkan virus-virus yang positif ini yang membawa kebahagiaan bagi pihak siapapun juga. Ketika kita sudah melaksanakan ini bersama, kita juga bersama-sama melihat pikiran dengan terang dan benar. Ternyata pikiran yang masuk di dalam keheningan yang jernih, yang tidak ada pengotor sama sekali, disitulah yang dikatakan tempat padamnya dari semua penderitaan. Kebahagiaan yang kita cita-citakan akan terwujud. Disinilah yang mengoncek semuanya. Kita jangan menggantungkan dengan perasaan, jangan terikat dengan ingatan kita, jangan percaya sama bentuk-bentuk pikiran yang banyak ide, banyak pemikiran yang ternyata semuanya itu kosong, tidak ada intinya, tidak membawa kebahagiaan. Tetapi sadar, di dalam kesadaran, bebaskan dari semua pengotor itu, sehingga itulah jalan untuk mencapai kedamaian dan keheningan yang mutlak. Semoga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kebahagiaan yang kita harapkan ini akan terwujud di dalam diri kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante, terima kasih juga buat Ki Karjo atas waktunya. Dan keluarga Dhamma TV, kita sampai di sini karena waktu kita juga telah habis. Dan jaga kesehatan baik-baik,
jaga hati baik-baik, tetap bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia.